hormati Bapak Abu Hasan selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Sujito selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik. Yang pertama yaitu pada tahap pra-observasi yang akan saya lakukan dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Melia Tias. Nah, berikut ini yaitu percakapan pra-observasi yang akan kami laksanakan. Selamat pagi Bu Lia. Selamat pagi Bu Kiki. Ya, bagaimana Bu Lia kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Lia, hari ini sibuk atau tidak? Tidak, karena hari ini saya lagi kosong karena pelajaran agama. Oh ya Bu Lia, saya minta waktunya sebentar saja, nggih. Nggih, monggo. Bu Lia, di sini saya akan melaksanakan sebuah kegiatan supervisi, yaitu supervisi akademik yang pernah saya ceritakan kemarin. Nah, di sini supervisi akademik bertujuan untuk mengetahui atau mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang Bu Lia miliki, terutama pada kompetensi mengajar Bu Lia. Nah, di sini nanti Bu Lia bisa berbicara atau bercerita dan ngobrol-ngobrol santai dengan saya mengenai pembelajaran yang selama ini Bu Lia laksanakan di kelas, terutama di kelas 4 Bu Lia. Nah, di sini. Nah, pada percakapan hari ini yang Bu Lia harapkan itu apa? Ya baik Bu Kiki, yang saya harapkan di sini kita nanti bisa berbincang-bincang untuk bertukar pengalaman atau sebaliknya. Dan selanjutnya saya juga akan mendapatkan saran dari Bu Kiki untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Oke, baik Bu. Jadi nanti yang Bu Lia harapkan adalah kita saling berbagi informasi, saling sharing dan bertukar pengalaman tentang kegiatan belajar yang sudah kita lakukan gitu ya Bu, baik di kelas 4 maupun di kelas 5. Nah, kemudian Bu Lia untuk praktek supervisi observasi ini Bu Lia mengambil materi apa ya Bu? IPA, yaitu tentang siklus daur hidup hewan. Oh, nggih, berarti materinya yaitu tentang pembelajaran IPA terkait siklus daur hidup hewan. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah Bu Lia susun itu apa ya Bu? Ya, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membedakan tentang siklus daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna secara berkelompok. Oh ya, oke, berarti Bu Lia tujuan pembelajarannya yaitu membedakan siklus daur hidup hewan ya Bu, baik metamorfosis sempurna dan yang tidak sempurna. Nah, dalam melaksanakan berbagai kegiatan nanti pastinya Bu Lia memiliki persiapan-persiapan untuk kegiatan observasi nanti. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Lia siapkan sampai saat ini? Baik, tentunya saya akan mempersiapkan yaitu RPP, terus medianya, serta LKPD maupun evaluasinya. Alhamdulillah, berarti sudah lengkap ya Bu Lia. Nah, tentu nanti pasti ada materi yang susah dipahami oleh siswa ya Bu pada materi IPA tersebut. Nah, untuk di sini kaitannya materi yang susah ditangkap oleh siswa itu yang seperti apa Bu? Baik ya, dalam pembelajaran IPA itu tentu kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang gampang menangkap pembelajaran IPA, ada yang menganggap pembelajaran IPA itu mudah, ada yang sebaliknya menganggap pembelajaran IPA itu sulit, seperti itu, sehingga mereka susah memahami pembelajaran tersebut. Oke, dari yang Bu Lia sampaikan tadi berarti tentang kesiapan siswa ya Bu. Dari yang siswa mudah atau cepat menangkap materi, ada yang sedang, ada juga yang kurang gitu. Nah, di sini nanti ada Bu Lia pasti mempunyai strategi pembelajarannya ya Bu. Nah, Bu Lia bisa menceritakan secara singkat kegiatan pembelajaran yang seperti apa yang nanti akan Bu Lia lakukan pada
observasi siswa yang cepat, sedang maupun yang kurang. Di sini saya akan membentuk kelas menjadi tiga kelompok. Kelompok cepat saya siapkan LKPD video pembelajaran pembuatan poster. Terus kelompok sedang saya siapkan beberapa soal dengan cara mendengarkan soal di audio. Kelompok yang kurang saya siapkan LKPD menyusun bagan terkait materi tersebut. Berarti Bu Lia sudah dapat memetakan siswa sesuai kebutuhannya, Ibu. Iya. Bu Lia sudah memunculkan pembelajaran diferensiasi yang mana dapat memetakan murid dari kemampuannya cepat memahami, dari yang sedang maupun dari yang kurang. Nah, dari 3 kelompok itu nanti Bu Lia juga dapat melihat kelompok mana yang sangat memerlukan bantuan dari Bu Lia. Dari ketiga itu dari kelompok yang cepat, sedang maupun yang kurang. Itu ya Bu Lia. Ya Bu Kiki, dari 3 kelompok tersebut saya akan membuat LKPD sesuai kemampuan mereka. Dari ketiga kelompok tersebut nanti kemungkinan yang butuh bantuan lebih ada di kelompok yang kurang tersebut. Bagus sekali Bu Lia. Bu Lia sudah memiliki pandangan tentang pembelajaran yang nanti akan Bu Lia lakukan pada saat observasi. Nah, pada persiapan nanti mungkin ada kurangnya atau tidak Bu Lia? Ya Bu Kiki, untuk saat ini saya masih mempersiapkan perangkat dan medianya. Oh gitu ya. Kira-kira diselesaikan kapan Bu Lia? Secepatnya Bu, mungkin setelah ini Bu Kiki. Oh baik Bu Lia, pada supervisi akademik pada proses observasi nanti kira-kira Bu Lia minta bantuan siapa ya Bu? Mungkin operator sekolah ini Bu Vina. Nanti saya akan minta bantuan untuk menyiapkan LCD proyektor sebagai media pembelajarannya. Baik Bu Lia, berarti nanti bisa dibantu operator sekolah nggih Bu Vina nggih. Nah, baik Bu Lia, dan di sini nanti saya menanyakan kembali tentang pertanyaan saya pada awal tadi. Nah, di sini kompetensi apa sih yang sebenarnya Bu Lia ingin kembangkan itu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ingin menyampaikan materi dengan lebih menyenangkan dan mudah dipahami siswa yang beragam di kelas saya, serta melatih sosial emosi saya di dalam kelas dengan menghadapi siswa yang beragam tersebut. Baik, berarti yang bisa saya tangkap di sini, Bu Lia ingin mengembangkan kemampuan mengajar, berarti pada kompetensi profesional dan pedagogi ya Bu. Terus kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kompetensi kepribadian dan emosional dalam mengajar peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda tentunya ya Bu. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Bu Lia siapkan untuk menghadapi kompetensi tersebut? Tentunya menyiapkan perangkat pembelajaran yang jauh lebih baik dan media yang mudah dipahami oleh siswa. Ya baik Bu, kira-kira Bu Lia siapnya kapan ya untuk saya supervisi akademik? Insya Allah besok Bu Kiki. Alhamdulillah, baik berarti besok sudah siap ya Bu kita melaksanakan observasi tersebut. Ya. Semoga observasi besok berjalan dengan lancar ya Bu Lia. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Lia. Sama-sama. Terima kasih ya Bu Lia. Sampai berjumpa di observasi besok. Siapa?
Enggak, semua ini dibagi. Ya. Beberapa hari seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Kemudian kupu-kupu memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah kupu-kupu yang dari kepompong? Bukan ya. Kepompong adalah salah satu tahapan dari daur hidup kupu-kupu. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna, sebagaimana yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau pupa, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi terus-menerus. Telur menetap menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah jadi kupu-kupu. Perubahan ini tidak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Berbeda dengan jenis serangga, tahapan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, lalu menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak muda, hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur katak bisa dibuat loh. Telur itu kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berenang-renang di air dan bernapas dengan instan. Kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, setelah dewasa, ekor katak akan hilang dan kaki belakang katak akan lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya loh. Alat pernapasan yang dulunya instan sudah berubah jadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna.
Jadi, apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan selain jenis lainnya mengalami jauh hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan kucing dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Lihat videonya ya. Oke, sudah memahami dengan baik? Alhamdulillah. Oke, Buya akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD 1. Silakan dikerjakan dengan temannya. Ya, silakan. Ditulis namanya, nama kelompok. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan diskusi dengan temannya, dikerjakan. Ya. Silakan diisi, dikerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abu Hasan selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Sujito selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan rangkaian supervisi akademik, di mana pada tahap ini adalah tahap pasca observasi yang akan saya lakukan bersama dengan Ibu Melia. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah melaksanakan praktek pra-observasi dan juga observasi sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan percakapan tentang pasca observasi. Nah, berikut ini adalah rangkaian percakapan kami tentang pasca observasi yang akan kami laksanakan bersama Ibu Melia. Selamat siang, Bu Lia. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Lia hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berarti hari ini ada waktu apa enggak, Bu Lia? Alhamdulillah ada, karena ini siswa saya sedang belajar agama. Oke, baik. Di sini Bu Lia saya ingin sharing-sharing sama Bu Lia pada kesempatan kali ini tentang apa yang sudah kita lakukan kemarin Bu Lia pada pra observasi dan observasi. Yang terakhir kita sudah melaksanakan observasi, di mana itu adalah salah satu tahap supervisi akademik yang saya laksanakan kepada Bu Lia. Nah, di sini pada obrolan-obrolan ini yang Bu Lia harapkan itu apa, Bu? Baik Bu Kiki, dengan obrolan ini yang saya harapkan kita bisa sharing-sharing tentang pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Apa kekurangannya, bagaimana perbaikannya, saya minta Bu Kiki untuk memberikan masukannya. Oh ya, berarti kita akan sharing tentang apa perbaikan dan apa yang kurang pada observasi kemarin, Bu. Nah, pada observasi kemarin sepertinya perasaan Bu Lia itu seperti apa, Bu? Saya merasa lebih lega ya Bu Kiki terkait pembelajaran kemarin yang sudah saya lakukan itu, membuat RPP yang semestinya jauh lebih baik, menggunakan media pembelajaran yang lebih baik dan juga LKPD lebih baik pula, serta anak-anak juga lebih antusias pembelajarannya. Ya, betul sekali Bu Lia, karena waktu observasi kemarin saya melihat anak-anak juga responnya positif ya. Dan pembelajaran itu terlihat sangat antusias sekali. Nah, di sini ya, apakah rencana perbaikan Bu Lia sampai pada tahap pra-observasi kemarin apakah sudah tercapai, Bu Lia? Alhamdulillah sudah Bu. Kemarin yang saya rencanakan menggunakan media video pembelajaran serta LKPD tiap kelompok berbeda tergantung kesiapan belajar anak-anak. Sudah saya lakukan sesuai perencanaan dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Oh, oke, baik Bu Lia. Jadi dari tahap-tahap pembelajaran kemarin sudah tercapai semua ya, Bu? Sampun. Oh ya. Baik Bu Lia, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang sudah Bu Lia susun kemarin pada RPP, bagaimana Bu? Kayaknya sudah tercapai apa belum untuk anak-anak? Untuk tujuan pembelajaran kemarin saya tuliskan mengidentifikasi siklus daur hidup hewan serta anak-anak membuat skema tahapan siklus daur hidup hewan dengan kreatif. Dari tahap pembelajaran tersebut untuk tujuan pembelajaran sudah terlaksana, Bu. Oh, oke Bu Lia, berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai semua, Bu? Iya, Bu. Baik Bu Lia, sekarang kita identifikasi bersama terkait pembelajaran yang Bu Lia lakukan kemarin. Nah, di sini hal-hal yang baik yang perlu dipertahankan itu yang bagaimana, dan yang hal-hal yang kurang yang perlu diperbaiki itu yang seperti apa? Oh iya, yang sudah lebih baik yaitu pembelajaran yang menggunakan teknologi ya Bu. Seperti memanfaatkan LCD, terus pemanfaatan LCD itu kan untuk penampilan media pembelajaran ya yang menarik, serta mengelompokkan murid sesuai dengan kesiapan belajar mereka yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti mengenal pembelajaran diferensiasi ya Bu Lia. Baik Baik Bu Lia,
ya, berarti ini termasuk kelebihannya yang Bulia sampaikan tadi pada observasi kemarin. Nah, untuk yang kedua yaitu kemungkinan ada nggak sih Bu kayak kekurangannya Bulia pada pembelajaran kemarin itu seperti apa, dan mohon diceritakan untuk kurangnya itu yang bagaimana. Untuk yang perlu diperbaiki, mungkin saya harus menampilkan lagi proses daur hidup hewan serta lebih detail ya Bu, seperti menampilkan video proses daur hidup hewan tersebut, serta lebih mendalami lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, terutama dalam memetakan kesiapan belajar anak-anak dalam semua mata pelajaran. Oh ya, itu ya yang perlu diperbaiki kekurangannya ya Bu ya. Yaitu Oke. diantaranya supaya anak-anak lebih memahami tentang daur hidup hewan. Jadi pada media pembelajarannya diselipin video pembelajaran tentang apa itu siklus daur hidup hewan itu lebih detail gitu ya Bu, dan juga mendalami tentang pembelajaran yang berdiferensiasi yang mana tentang perencanaan, proses dan evaluasinya. Seperti itu ya Bu. Oke. Nah, dan yang ingin saya tanyakan lagi Bu terkait kekurangannya tersebut yang akan Bulia lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut itu apa Bu? Baik, di sini saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran saya dan harus menggali ilmu lagi ya Bu. Mengikut contohnya bisa apa ya itu mengikuti KKG, ya, mencari sumber-sumber belajar, Ya. baik buku di PMM, media sosial seperti YouTube dan Instagram. Oh iya Bu, sekarang guru yang milenial ya Bu. Berarti ya. Nah, begitu ya Bu. Baik Bulia, berarti untuk menindaklanjuti kekurangan-kekurangan pembelajaran Bulia kemarin, Bulia akan melaksanakan atau mengikuti kegiatan KKG yaitu untuk sharing antara teman sejawat gitu ya Bu. Ya. Terus kemudian mencari sumber-sumber ilmu dari YouTube, belajar cara mandiri, atau di PMM, Platform Merdeka Mengajar, kemudian bisa di Instagram atau media sosial yang lain. Nah, dari tahap-tahap itu, kiranya Bulia akan melaksanakan kapan ya Bu? Untuk melakukannya yang pasti secepatnya. Dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, insya Allah bisa melaksanakan. Iya. Oke Bu, baik Bulia. Pada tahap observasi ini, terus kemudian yang saya tanyakan kembali, yaitu berarti sudah ada planning ya Bu untuk menindaklanjuti kekurangan tersebut. Sampun. Semoga yang apa yang sudah direncanakan Bulia akan terlaksana dengan baik. Nah, kemudian dari sini siapakah ya Bu yang menjadi sumber inspirasi Bulia dalam memperbaiki kegiatan observasi itu? Tentunya rekan guru di sekolah ya Bu, baik itu kepala sekolah atau rekan guru lainnya. Iya. Baik Bulia, pada tahap observasi ini mungkin ada yang masih mengganjal apa tidak dari percakapan kita hari ini? Insya Allah tidak ada Bu. Oke, berarti cukup ya Bulia. Semoga Oke. pada tahap observasi dan pasca observasi yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat untuk Bulia ke depannya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Bila ada pertanyaan atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf ya Bulia. Ya, Kita Bu. sama-sama belajar gitu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Demikian kegiatan percakapan pasca observasi yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kurang dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.